Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sobat Indibis yang setia menantikan podcast Visual Sultra. Nah, setelah lama vakum, akhirnya kita kembali lagi dengan episode yang terbaru dengan suasana yang lebih baru juga. Dan hari ini saya Fahyar bersama salah seorang bintang tamu kita yang sudah hadir, salah satu bisa kita bilang entrepreneur ya, pengusaha muda yang ada di Kota Kendari dan mungkin sudah banyak yang kenal juga. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Tamsil. Ya, pagi. Apa kabarnya Tamsil hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya cerah sekali Tamsil hari ini. Semoga bisa lebih memberikan inspirasi buat kita semua. Nah Tamsil, kita mungkin sedikit perkenalan. Kita kan sudah sempat dapat info nih kalau Tamsil adalah bisa kita bilang penggiat salah satu pengusaha muda lah di Kota Kendari. Bahkan sudah banyak yang kenal juga mungkin. Mungkin Tamsil bisa perkenalan diri dulu sedikit dan nama dan sebenarnya sekarang tuh lagi fokus menjalankan apa saja. Siapa tahu memang ada yang belum kita tahu nih dari Tamsil. Oke, perkenalkan nama saya Tamsil Tatsam. Saya adalah owner dari Mocin Kendari dan sekaligus saya adalah orang di balik dari nasi goreng skripsi dan ayam kremes ningrat. Jadi itu sekarang saya menjalani ada sekitar 5 brand yang saya kelola. Selain dari Mocin Kendari tadi, tapi yang orang lebih kenal itu Mocin Kendari. Iya. Oke, Mocin, nasi goreng skripsi, ayam kremes. Ayam kremes ningrat. Ini Tamsil memang suka kulineran atau gimana? Mungkin awalnya itu karena saya masuk kuliner karena mungkin kalau entry-nya itu kalau suatu bisnis itu kuliner paling mudah. Kenapa saya katakan entry-nya paling mudah? Karena kuliner itu artinya kita cara bikinnya produknya itu bisa dilihat di internet, tidak butuh modal besar. Kita dari jualan dari rumah aja bisa, karena apalagi ada Grab sama GoFood itu jualan dari situ tuh testing produk ini bagus. Kalau memang peminatnya banyak bisa kita buka lagi untuk secara offline-nya. Jadi kalau kuliner itu entry masuknya mudah. Yang gampang istilahnya lebih mudah dirintis ya? Ya, lebih mudah dirintis. Tapi sebelum kan sekarang bisa kita bilang Mochi, nasi goreng skripsi dan 5 ya? 5 yang sudah jalan ini bisa ya katakanlah sudah berhasil jalan. Sebelum ke-5 ini ada tidak yang pernah dicoba dan bisa dibilang gagal atau ternyata saya ubah deh jadi kayak begini? Dulu tuh awalnya saya sudah 5 tahun di bisnis. Tapi pertama kali itu saya terjun ke bisnis, mengenal yang namanya bisnis itu tahun 2019. Jadi awalnya bisnis saya itu pertama itu snack, pernah booming dulu lah. Snack apa? Iya, snack namanya dulu Kebio. Itu snack yang diproduksi rumahan. Untuk jualnya itu saya drop ke toko-toko. Tapi kenapa berhenti? Karena itu hari sempat kita sudah masuk retail besar, tapi cuma karena kan kalau retail istilahnya dari kalau kita itu bisnis to bisnis, artinya kita titip produknya ke ke retail dan kita harus menunggu beberapa bulan. Dan saya berpikir tidak worth it, apalagi produk saya ini hanya bisa tahan 3 bulan. Kalau umpamanya tahan 3 bulan dan umpamanya tidak laku terus diretur, itu akan menjadi kerugian yang besar. Ya, akhirnya saya berpikir untuk mengubah model bisnis saya itu bisnis to konsumen, artinya kita jual produk hari ini, uangnya kita terima hari ini, bisa kita lagi putar. Itu alasan saya kayak terjun ke kuliner. Itu terjadi pada tahun transisinya itu 2020 awal-awal udah kita tes jualan nasi goreng. Yang skripsi itu cikal bakalnya. Tapi judul awalnya apa sebelum skripsi? Mungkin nasi goreng proposal apa nasi goreng tugas? Itu kenapa namanya nasi goreng skripsi itu ada behind anunya juga. Ada ceritanya lah. Iya, karena tuh lagi sementara menyusun skripsi. Karena kita kan bukannya di depan kampus hari itu 2020, jadi kita berpikir biar lebih dekat dengan mahasiswa, sampai nama-namanya itu kita kasih seperti nasi goreng penguji, itu pedis. Berarti kemarin waktu ujian pengujinya dikasih nasi goreng penguji? Waktu itu sempat kan. Jadi ada namanya proposal dan ada namanya revisi. Jadi itu orang tuh bisa kita untuk penguji itu pedis ya. Iya. Sempat saya melakukan wawancara ke salah satu teman lama, artinya dia kan mahasiswa WHO, tapi dia lulusan tahun 2000
20-an lah ke atas. Dia bilang kalau kayaknya kalau enggak makan nasi goreng itu kita lagi skripsi kayaknya ada yang kurang. Asik. Sehingga saya berpikir kalau oh ini kayaknya ini brandnya sudah lumayan melekat dikenal lah ya. Iya, dari konsumen. Jadi nasi goreng skripsi itu kita sampai masuk salah satu 50 daftar terlaris di Grab. Keren. Ya. Jujur saya secara pribadi juga sebelum di sini tuh sudah pernah pesan ke rumah nasi goreng skripsi. Karena dia rekomendasi bintang 4 atau 5 begitu. Iya. Dia tuh kalau kita melakukan pencarian itu pasti selalu muncul. Selalu muncul kan? Iya, pasti walaupun apa yang kita cari pasti muncul pada bagian atas. Mantap. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke sisi lebih ke mengembangkan. Sebenarnya dapat ide. Misalnya nih kan tadi sudah bilang kayaknya paling katakanlah yang lebih enak dirintis itu makanan. Yeah. Itu dapat ide kayak saya mau misalnya nasi goreng. Oh, saya mau mungkin kalau kayak Mochen kan es ya meskipun sudah ada kayaknya makanan-makanan rice bowl-nya juga. Yeah. Nah, itu biasanya bagaimana Tamsil melihat tren atau kayak melihat ini kayaknya kan pernah tuh dulu ada kayak viral Milo kepal, sekarang juga coffee shop tersebar di mana-mana. Kalau Tamsil bagaimana melihat potensinya lah? Itu awalnya kenapa masuk nasi goreng itu kan kita melakukan riset di Grab apa yang paling sering orang dia cari di daerah lain. Misalnya anggaplah kita cari apa yang di riset di Grab itu apa pencarian yang paling sering orang dicari. Ternyata masuk daftar nasi goreng. Ya, itu daftar nasi goreng itu riset pertama dilakukan. Yang kedua kita lihat YouTube itu kadang kalau kita buka YouTube tulis nasi goreng selalu ada muncul ada yang bisa menjual ratusan porsi per hari. Artinya ketika kita berpikir bahwa ini comfort food ada market yang besar di situ. Jadi ketika ini produk ini artinya banyak yang minati berarti pasarnya luas. Pasti laku lah ya. Pasti laku. Tapi pernah kepikiran dan mencoba akhirnya entah kuliner apa kemarin dan ternyata ya mungkin belum cocok atau istilahnya tidak lanjut selain yang keripik tadi itu. Iya. Kalau coba sebelumnya itu belum pernah. Selain nasi goreng, tapi ini yang kemarin yang 95 tadi tuh duanya lagi tuh brand masih kecil. Brand masih kecil itu ternyata saya berpikir ternyata kalau produk yang tidak terlalu membumi di masyarakat itu agak sulit. Seperti apa itu yang dua ini tadi? Seperti katsu, itu agak kan makanan dari Jepang. Jadi agak sulit mengkomunikasikan secara mau makan katsu. Beda kalau nasi goreng. Kalau seperti ayam kremes ningrat itu lebih mudah mengkomunikasikan karena ayam kremesan dicampur ayam itu memiliki ciri khas pembeda dari ayam goreng yang pernah ada. Jadi dan sambelnya pun kita variasikan. Di situ kita berpikir bahwa produk itu tidak selamanya harus unik sekali. Kalau unik sekali kadang susah untuk dikomunikasikan juga di lapangan. Ya, pasarnya mungkin kita cari-cari lagi kayak katsu misalnya. Oke. Tapi kesulitan, nah ini sudah mulai masuk ke strateginya mungkin. Kan sudah dapat idenya misalnya mau katakanlah mau ayam, mau nasi goreng, mau es. Strategi kayak saya mau konsepnya seperti ini. Itu apakah memang dipikirkan atau kayak sebenarnya saya ini sekedar mau tes jualan saja. Nanti misalnya lihat kebanyakan yang beli umur segini baru saya kembangkan atau saya sesuaikan. Biasanya bagaimana? Melihat pasarnya lah. Jadi kalau umpamanya kita bisnis tidak bisa kalau langsung terjun langsung ada coba-coba. Saya waktu itu melakukan riset sampai kayak melakukan riset ada namanya apa kelebihan dan kekurangan kompetitor. Jadi pada saat itu saya meriset nasi goreng, saya mencoba sekitar 10 nasi goreng yang ada di Kendari. Saya datang coba apa kelebihannya ini, apa yang membedakan nanti kalau saya jual. Artinya saya menaruh sebuah positioning artinya apa yang membedakan saya dengan produk yang lain sehingga saya bisa komunikasikan. Akhirnya saya menemukan bahwa nasi goreng kan rata-rata hanya jual nasi goreng saja. Akhirnya kita memvariasikan nasi goreng seperti tadi penguji rasanya pedas, seperti proposal ada rasa ciri khasnya tersendiri, sama seperti pembimbing yaitu rasanya seperti rasa ebi. Itu suatu yang sehingga kita mudah mengkomunikasikan masyarakat bahwa inilah beda saya dengan yang lain. Ada ciri khasnya sendiri ya? Ada ciri khasnya sendiri. Oke. Tapi kayaknya nasi goreng skripsi sama Mochen kan areanya deket kampus semua ya? Iya, dekat kampus. Kayaknya memang pasar mahasiswa itu seneng lah ya namanya makanan-makanan kayak gitu yang instan. Oke. Tapi kalau dari sekarang mungkin idenya sudah ada. Bagaimana Tamsil menjalankan
5 bisnis dan bahkan bisa jadi mungkin kemarin sempat ada yang trial error lah. Iya. Itu apakah sendiri ataukah memang kayak basic entah perkumpulan teman-temannya Tamsil atau keluarga itu memang seperti apa sampai bisa tidak gampang loh merintis satu usaha saja itu susahnya. Jadi saya itu 3 saudara. Jadi yang kita kita sebaru misalnya yang pegang nasi goreng skripsi itu adik saya, yang gitu. kelola saya Mocin, kemudian yang kremes ningrat yang cabangnya satunya ini kita cari orang untuk kita jadikan manajer di situ. Jadi dia yang saya komunikasinya satu arah, misalnya kalau kita mau melakukan endorse misalnya, kita komunikasi apa yang kurang di sana, apa yang perlu ditingkatkan di situ. Jadi kita taruh titik-titik orang yang bisa pengontrol di titik tersebut. Jadi istilahnya manajer lah kalau bahasa korporat seperti itu. Jadi kontrolnya itu mudah. Oke. Berarti sekarang sudah ada orang-orang yang dipercaya lah, mau itu saudara atau teman yang mengelola tempat masing-masing ini tadi. Nah, kalau kesulitannya dalam, kan semuanya ini kayak masih dalam dikontrolnya Tamsil. Kalau melihat tren perkembangannya, apa sih kesulitan mengembangkan bisnis? Katakanlah ini kita sudah memulai. Kesulitannya dengan sekarang itu kayak gimana? Kesulitan. Cabangnya sudah ada kan tadi? Iya, cabangnya sudah ada. Wih, keren. Kesulitan tersendiri sih, karena kalau kita lihat di Grab itu biasanya hampir ada setiap hari produk yang muncul, dan pengusaha bidang kuliner itu sudah banyak sekali. Jadi kita harus betul-betul kayak melakukan satu produk yang unik, sama seperti kopi kan, kopi menjamur di kedai sudah ada di mana-mana. Jadi kalau mencari suatu betul harus ada yang membedakan, entah dari produknya atau mungkin kalau jual tempat, kalau kopi mungkin dari kopinya atau interiornya, areanya sekitarnya. Gitu. Apa yang membedakan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Dan yang paling penting juga kayak pelayanan. Kalau pelayanan bagus, kadang ada produk yang bagus tapi pelayanannya nggak bagus, biasa customer nggak balik lagi. Oke, cuman saya penasaran nih Tamsil. Merintis usaha kan ujung-ujungnya pasti kan ngomongnya modal ya. Susah nggak sih? Atau kan tadi saya nggak tahu nih sebelum menjadi entah ruko yang sekarang atau sudah punya tempat sendiri lah, si Mocin, si nasi goreng, itu awalnya seperti apa? Apakah memang ya basic istilahnya modalnya udah kuat nih, ataukah gimana merintis awalnya sampai bisa katakanlah sudah berjalan seperti sekarang? Oke, jadi kita mulai dari nasi goreng skripsi dulu. Jadi nasi goreng skripsi dulu tuh awalnya seperti yang sebentar tadi dijual di rumah, di kos. Oh iya, itu masaknya di kosan? Ya, kemudian kita jual dulu ke melalui WA. Ternyata banyak permintaan, akhirnya kita buka booth 3x1 kayak 3x2 booth di depan kampus. Kita jualan sekitar 1 bulan, tiba-tiba datang covid, akhirnya kita berhenti, akhirnya kita lanjut lagi itu hari di bulan September, kemudian pindah di pertigaan kampus UHO, dan di kampus UHO di situ jualan 4 bulan, dan kemudian tempat itu dilelang karena mau dijual, akhirnya saya pindah lagi yang sekarang tempatnya ada situ. Saya pernah jualan di situ, kemudian pindah di sebelahnya, saya jualan 3 bulan di situ, akhirnya pindah lagi karena ada kejadian-kejadian yang misalnya mistis hingga saya ada pernah kerasukan di situ. Iya, betul. Mungkin kerasukan nasi goreng. saya tahu sampai kerasukan seperti itu. Akhirnya kita berpikir, gimana kalau kita sewa ruko sehingga kita bisa melayani orang lebih banyak. Jadi secara itu hari, karena kita kan nggak punya uang, jadi kita masukkan proposal di kampus. Kebetulan waktu itu lagi ada PKM kayak istilahnya, pencarian dana untuk usaha di kampus, dan kita lolos waktu itu sehingga kita dapat pendanaan 17 juta. Sehingga 17 juta itu kita tambah dari modal penjualan kita sebelumnya untuk kontrak ruko. Luar biasa. Kita kontrak 50-an kayaknya kalau tidak salah. Itu kontrak 50-an. Dari situ kan waktu itu agak murah sewa karena lagi sementara Covid. Jadi semua harga properti turun. Jadi agak diuntungkan juga lah dengan kondisi itu ya. Kondisi itu. Jadi dari situ udah jalan, kita mulai jualan di situ. Tren es krim akan bertahan lama. Akhirnya kita coba masukkan yang dari luar, apa yang bisa menjadi kompetitor dari. Nah, akhirnya kita ketemu satu produk yaitu Mocin. Kita pelajari dulu terlebih dahulu apa yang bedakan antara es krim yang
si mocin ini dengan yang sudah ada. Akhirnya kita temukan bahwa ternyata produk dari mocin ini menggunakan buah asli, misalnya produknya seperti avocado, mango sama es krim. Nah, akhirnya kita menemukan ini pembeda yang bisa dikomunikasikan ke konsumen. Akhirnya sekarang kita bisa berdampingan dengan beberapa kompetitor. Di sana ada sekitar 4, mungkin boleh disebutkan sama Momoya, Mixwell, Yota sama Bube. Jadi di sekitar area 3 km di situ itu hampir es krim semua. Jadi agak bisa dikatakan dalam produk itu sudah red ocean, kayak sudah padat lah ya. Iya, betul. Dan mereka juga bukan brand-brand kecil istilahnya yang dirintis dari, kalau Yota itu saya tahu karena asal saya Makassar, itu juga awal cerita rintisannya sampai bisa menyeberang provinsi itu luar biasa memang. Tapi kalau sampai sekarang Tamsil ada berapa tenaga kerja yang membantu kayak karyawan ataukah mungkin support selain dari store manager yang tadi? Sudah berapa orang? Kalau di Dasikura Skripsi ada sekitar 8. Kalau di Mocin 2 karena kondisinya lagi hujan jadi kita kurangi ini. Yang makan es mungkin kurang ya? Iya, karena kalau musuh kita itu mungkin bisa dikatakan hujan. Saya kemarin hujan-hujan sehingga mampir beli es. Iya. Enak kan, ada varian-varian lain. Oke. Nah Tamsil, mungkin kita sampai ke apa ya? Kalau Tamsil melihat tren sekarang lah, bahwa sebenarnya potensi itu banyak kan sebenarnya. Mungkin bisa kasih tips atau mungkin dari Tamsil sendiri yang menjalani katakanlah dunia entrepreneur ini sudah cukup lama, bahkan yang mulai dari kos-kosan, sewa box-box buat jualan di pinggir jalan, akhirnya bisa sampai ruko sendiri. Apa sih pesan yang bisa Tamsil kasih ke teman-teman katakanlah yang mungkin bahkan saya pun ya kepikiran baru mau mulai usaha saja kayak sudah mikir macam-macam, atau sebenarnya gimana nih menurut Tamsil? Apakah memang harus sekompleks itu dipikirkan, ataukah sebenarnya sederhana? Kalau dengar cerita Tamsil kan, saya juga sebenarnya bisa bikin dimanapun. Atau gimana menurut Tamsil? Memang banyak orang yang berbisnis dia berpikir bahwa yang pertama itu modal. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bisa dikatakan be quiet. Misalnya alasan terbesar kita mendorong untuk kenapa memulai usaha itu. Misalnya kita mau masuk ke suatu bisnis tertentu, sekarang kan mau mempelajari, yang paling kita butuhkan pertama ilmu terlebih dahulu. Karena berbeda sekali orang yang belajar menjalankan suatu bisnis ketika ada ilmunya dan yang tidak. Kalau kita ada ilmunya, misalnya kita mau melanjut sebuah produk, itu kita tahu bahwa produk ini ketika misalnya tidak laku, mungkin bisa kita cekin balance-nya bahwa mungkin belum dikenali sama orang. Kalau umpamanya kita ada ilmunya, sudah dikenali sama orang tapi nggak laku, mungkin makanannya nggak enak. Jadi mungkin kita bisa improve dari situ. Itu karena kita bisa mengetahui itu kalau ada ilmunya. Jadi yang paling penting adalah ilmu. Yang kedua baru modal. Modal ini tidak harus melalui yang besar dulu. Kita bisa mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Sambil seperti saya katakan tadi, misalnya mau jual makanan bisa dari rumah terlebih dahulu, menjual lewat Grab. Sekarang kan banyak ya. Buka Facebook saja isinya makanan semua sekarang. Isinya makanan. Ya betul. Nah dari situ semakin membesar, semakin dilihat permintaannya banyak, baru kita buka mungkin suatu tempat yang bisa untuk makan. Itu artinya kita buka bisnis yang membuat bisnis kita besar karena ada permintaan, bukan kita membuka bisnis besar untuk memunculkan permintaan, memunculkan demand, tapi kita dari demand sehingga kita membesar seperti itu. Keren. Berangkat dari demand atau keinginan orang ya. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, kayaknya memang teoretikal sekali ya. Harus ada ilmu, harus ada riset. Bahkan risetnya bukan hanya di awal ya Tamsil. Maksudnya ketika produk sudah jadi, ternyata Tamsil itu masih rutin melakukan, ini sudah enak tidak ya? So, istilahnya kita evaluasi lah ya, kayak gitu. Dan memang ternyata memang harus ada ilmu teman-teman. Nah semoga bisa sedikit memberikan inspirasi buat kita semua bahwa bahkan nih secara usia kayaknya Tamsil jauh lebih muda dari saya, tapi sudah berhasil mendapatkan pengalaman hidup yang jauh lebih berharga menurut saya. Karena ya memulai sebuah usaha itu kayaknya harapan semua orang ya Tamsil, menjadi bos atas usaha sendiri dan punya bisa mendapatkan penghasilan sendiri pastinya. Nah kalau boleh kasih tips nih buat teman-teman sebagai penutup dari podcast kita hari ini, gimana nih saran Tamsil
yang sudah menjalankan ini semua bahkan sejak kuliah, apa sih yang bisa diberikan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini? Khususnya mungkin di area Kota Kendari lah. Iya, benar. Mungkin banyak yang mau berbisnis ya, mungkin dari kondisi bekerja mungkin, atau mau sambil ada usaha sampingan. Mungkin bisa cari usaha yang secara operasional tidak bergantung, seperti makanan agak sulit karena harus dikontrol rasanya. Bisa buka bisnis yang operasionalnya secara mudah, bisa dikontrol dari jarak jauh, mungkin bisa menempatkan satu orang, mungkin misalnya laundry, mungkin dari laundry situ bisa tarik customer untuk melakukan laundry di situ. Seperti tetangga saya kemarin, dia kan sambil bekerja dan dia buka laundry di samping saya. Di situ ada karyawannya yang jaga satu orang. Dan seiring berjalannya waktu membesar, mungkin tambah lagi karyawan dan seterusnya. Iya ya. Berarti mungkin kunci utamanya itu mau dulu ya, Tamsil. Masalah kita belajarnya sudah cukup atau tidak, yaitu tergantung keinginan kita lagi. Nah terakhir deh, saya lupa tanya tadi. Role modelnya Tamsil itu sebenarnya siapa? Kayaknya saya lihat nih Tamsil ini entah senang baca atau senang nonton, kayaknya masalah tadi sudah sebut keunikan, unique proposition. Siapa yang menjadi businessman atau yang menjadi role modelnya Tamsil sampai sejauh ini? Bisa jadi keluarga mungkin atau siapa? Kalau secara role model sih mungkin nggak ada yang secara spesifik, spesifik. Tapi yang tempat belajar untuk, kalau kan saya kuliner, mungkin saya belajarnya di ini seperti foodies. Foodies itu kan suatu ekosistem kuliner yang terbesar mungkin di Indonesia. Belajarnya bisa dari situ, saya belajar dari situ. Secara role model yang mendorong mungkin dari diri sendiri sih, kayak mau melakukan sesuatu seperti itu. Iya, dan kerennya Tamsil ini saya ngelihat dia tidak menutup diri, teman-teman, bahwa di samping saya memang fokus memulai usaha, ya saya juga mencoba keluar, bahkan belajar, mencoba-coba cara baru, bahkan akhirnya bisa dapat ya bantuan yang dari kegiatan kampus itu ya. Keren sekali Tamsil. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu podcast hari ini. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol lagi Tamsil. Siapa tahu episode berikutnya kita bisa main-main ke Mocin atau ke nasi goreng skripsi, biar lebih ya sambil makan boleh lah ya. Atau melihat seperti apa kondisi yang ada di usaha-usahanya Tamsil. Jangan lupa follow IG kita di @indibis.sultra, dan juga tentunya untuk tamu kita nih ada Tamsil, IG-nya Mocin Mocin Kendari. Teman-teman mungkin mau tahu ada produk baru, ada rasa baru, atau mungkin langsung main-main cobain ya di Mocin Kendari, nasi goreng skripsi atau ayam kremes stingray. Oke, teman-teman semua, saya akhiri podcast kita hari ini. Nantikan episode podcast kita berikutnya di podcast Vital Sutra. Sampai jumpa.